batik dengan ageng. Hari ini saya setnya agak beda ya, karena saya ada di depan butik dan saya mau tunjukin butik kita tuh seperti apa sih dalamnya. Yuk kita jalan masuk. Silakan masuk. Jadi kita banyak lemari-lemari di sini yang isinya semua kain batik yang sudah saya pernah tunjukkan sebelumnya. Cuman ya belum semua ya. Gitu. Nah, terus yang lain-lainnya itu di sini kita juga ada baju yang sudah jadi. Karena di sini kita bisa menjahitkan baju apa saja yang dibutuhkan. Di sebelah sini ada contohnya laki. Untuk lakinya memang dikit ya, karena ya sejauh ini sih yang laki-laki yang kesini bikinnya begini. Oh sorry, yang ini hasil kita. Semuanya bikin kemeja. Paling ya kemejanya kalau nggak lengan panjang, lengan pendek. Ada furing nggak ada furing, gitu aja. Nah ada satu lagi nih yang baru jadi. Sini Pak kameramen, saya mau menunjukkan ini karena gagah sekali nih jadinya. Ini kain dari Trenggalek yang warnanya klasik ya. Jadi dasarnya putih kecoklat-coklatan sama warnanya cuma ada biru dan coklat. Nah, untuk perempuannya ini agak banyak contohnya. Karena kan ya cewek modelnya macem-macem, jadi kita punya ada kebaya, ada atasan-atasan yang bisa untuk dipakai kerja. Ini kebaya brokat. Cuman payungnya ini memang nggak mau diem, jadi tak bawa aja deh. Jadi biasanya yang banyak jahitkan kesini tuh yang ada acara ini ya, mungkin ada kawinan atau ada pertunangan gitu. Nah yang terakhir kita bikin ada ini. Kita bisa juga nih bikin yang banyak borci-borcinya gini. Ngeborci kita juga bisa. Nah, yang daerah sini sih saya nggak mau nunjukin banyak. Cuman ya ada mungkin cerita yang touching ya kalau orang bukan dari Indonesia atau mungkin tinggalnya di kota yang udah besar sekali, karena rak sini tuh menunjukkan sense of community kalau menurut saya. Jadi tidak semua baju-baju yang di sini itu kita buat, cuman kadang kalau orang daerah sini ya ngelihat, oh ada toko batik nih, ada yang biasanya tuh dateng terus habis itu nitipin, oh saya jahit nih, saya punya hasil seperti ini, mau nggak ibu bantu saya untuk jualkan. Nah kalau kita oke dengan modelnya, kita akan jualkan juga di sini. Tempat terakhir yang mau saya tunjukin sebelum kita bongkar-bongkar itu di sini. Ini biasanya tempat kita bongkar-bongkar kain. Ntar saya tutup dulu karena agak rame. Oke. Nah, setnya familiar kan? Kita biasanya bongkar-bongkar sini sambil duduk. Ada tuh kadang-kadang yang kalau sambil milih-milih tuh saking lamanya ya sampai tidur-tiduran gitu. Jadi ini tempat kita menunjukkan kain-kain. Nah, bentar lagi kita bongkar-bongkar beberapa kain ya. Oke, mari kita mulai bongkar-bongkar batik. Saya udah siapkan nih beberapa yang mau saya tunjukkan. Dan hari ini sambil bongkar-bongkar saya mau bahas tentang motif batik. Kalau yang familiar dengan batik, mungkin sudah tahu ya bahwa motif batik tuh ada dua aliran lah sebut saja gitu. Nah alirannya ini saya dulu suka tulisnya tuh keraton dan pesisiran, tapi di video kali ini saya mau revisi bahwa itu mungkin bukan batik keraton ya, yang lebih pas, lebih cocok itu kita sebut batik pedalaman. Kenapa? Karena
batik-batik dengan aliran ini itu dulunya memang dibikin untuk penggunaan di keraton. Tapi dengan semakin banyaknya kebutuhan di keraton, akhirnya batik ini pun diproduksinya itu di daerah-daerah di luar keraton tapi di sekitarnya. Jadi kita sebut saja dia batik pedalaman yang produksinya itu di daerah yang lebih inland ya, daripada yang pesisiran, karena pesisiran itu kan dia di pinggir pantai biasanya. Batik pedalaman itu dulunya produksinya untuk keraton Solo dan Jogja. Nanti kita bahas juga karakternya Solo dan Jogja bagaimana perbedaannya. Dan yang satu lagi mau saya sebutkan itu kalau batik pedalaman biasanya dia motif-motifnya itu penuh dengan arti filosofis yang menurut saya lebih spiritual ya daripada batik pesisiran, karena purpose-nya kan dia untuk di keraton yang dipakainya oleh raja-raja, putri-putri, dibandingkan dengan kalau yang batik di pesisiran itu kan dipakainya ya oleh orang-orang biasa atau pedagang-pedagang gitu. Nah, contoh nih satu dari batik pedalaman, pasti semua sudah familiar dengan motif ini ya, motif parang. Parang ini motifnya raja. Jadi dulu dan sampai sekarang pun nih kalau kita ke Keraton Jogja, kita tidak boleh pakai batik parang ini karena motifnya itu khusus untuk raja dan keluarganya. Arti filosofisnya dari motif parang ini, ceritanya nih, ini kan dia bentuknya seperti ombak gini yang dia tidak pernah putus. Jadi filosofi dibalik motif ini itu continuous improvement ya kalau saya boleh bilang, atau mungkin ada yang familiar juga dengan kata kaizen. Jadi terus menerus perbaikan yang terus menerus gitu. Aplikasinya sih di zaman dulu dan zaman sekarang pun itu ya, kita di dalam hidup ini harus terus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik atau bagian dari komunitas yang lebih baik. Nah, jadi tadi kan saya sudah bilang kalau si motif pedalaman ini untuk keraton yang Solo dan Jogja, dan mereka agak sedikit berbeda. Bedanya di mana? Di warna. Karena batik kalau klasik pasti familiar dengan warna seperti ini ya, atau yang warnanya namanya soganan. Sogan itu nama warna coklatnya, karena coklatnya itu dulu dari soga namanya. Nah, birunya kalau zaman dulu pastinya dari indigo. Sampai sekarang pun sudah mulai banyak lagi pengrajin-pengrajin yang mulai menggunakan indigo. Oke. Kalau di Solo itu biasanya latarnya warnanya agak sedikit kecoklatan. Itu karakternya yang di sana. Kalau untuk Jogja itu latarnya putih bersih seperti ini. Di dua itu aja perbedaannya. Lalu kita lanjut ke batik pesisiran. Nah, batik pesisiran ini tadi kan saya udah bilang bahwa yang bikin tuh orang-orang biasa atau biasanya itu istri-istrinya nelayan. Nah, ini agak menarik karena di daerah pesisiran itu zaman dulunya area yang amat sangat penting untuk perdagangan. Jadi banyak sekali orang dari luar negeri itu datang untuk berdagang di situ. Makanya kalau batik pesisiran ini banyak pengaruh-pengaruh dari luar negeri. Kita di video sebelumnya sudah bahas seperti batik buket, itu menarik ya karena zaman dulu banyak orang dapat majalah dari luar negeri, isinya begitu. Kita bisa lihat juga di seperti yang ini ada pengaruh dari budaya Cina karena dia motifnya burung hong, warnanya merah menyala. Nah, burung hong ini banyak digunakan untuk melambangkan
sisi feminin biasanya ya. Kalau pasangan itu biasanya yang maskulin dilambangkan dengan naga, yang feminin dilambangkan dengan burung gong. Nah, terus motif-motifnya kalau dari pesisiran itu banyak juga diinspirasi dari alam. Jadi biasanya banyak burung dan bunga. Ini ada bunga tulip nih, kalau bukan pengaruhnya dari Belanda, dari mana lagi ya? Bunga tulip seperti ini. Nah, satu lagi yang mau saya bahas itu sebenarnya penggunaan motif zaman sekarang gitu. Jadi kalau kita mau pilih motif batik, motif apa sih yang bagus buat saya? Nah, jawaban cepatnya tuh sebenarnya apa aja yang kalian suka, karena batik ini kan seni ya, jadi kadang-kadang tuh agak subjektif gitu bagus jeleknya. Orang suka mencocokkan dengan warna kulit contohnya. Kalau di Asia nih kan kita suka kalau kelihatan putih bersih gitu ya, jadi kadang-kadang tuh suka diginikan, dilihat di kaca, membuat kita terlihatnya lebih cerah atau pucat gitu kadang. Jadi banyak orang suka pilih yang membuat kelihatan lebih cerah gitu. Nah, terus kalau motifnya yang maskulin sama yang feminin itu juga subjektif, karena ya saya baru belajar juga sih. Akhir-akhir ini tuh banyak orang-orang yang datang yang tidak terlalu fix di kayak misalnya, oh cowok kalau pakai bunga kan nggak cocok gitu. Padahal sebenarnya kalau dipakai ya keren-keren aja gitu, gagah-gagah aja. Mungkin kalau yang maskulin lebih biasanya cenderungnya pilihnya warna-warnanya yang kayak biru gitu ya, yang adem-adem. Nih. Atau mungkin kalau mau ada merahnya pun merahnya dikit gitu. Nih. Cuman ya motif-motifnya cenderung yang membuat kelihatan lebih gagah gitu. Jadi biasanya cenderungnya sih pilihnya motifnya tuh yang besar-besar seperti ini. Tapi nggak ada salahnya juga loh dicoba. Contoh nih, yang hijau kuning begini. Ya mungkin pakaiannya jatuhnya jadinya lebih kasual ya. Tapi keren juga loh. Sayangnya saya belum ada contoh di sini yang udah jadi. Nanti kalau ada lain kali pasti akan saya post jadinya seperti apa. Jadi saran saya sih don't be shy, karena sekarang ini fashion sudah menjadi sesuatu untuk mengekspresikan personality kita ya. Jadi pilih aja apa yang Anda suka. Misalnya suka warna pink, pakai aja. Cowok ganteng loh pakai warna pink. Terus apalagi ya? Kayaknya hari ini sih saya bahasnya motif itu dulu saja. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton.